Pak Guru nih. Pak Ika Wahyu, silakan Bapak bisa open mic. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manto, sehat Bapak? Alhamdulillah Pak Ika. Alhamdulillah. Ini langsung saja ke pertanyaan Pak ya. Ya. Ini baru buka Pak ini Pak, buka pelatihan mandiri nih Pak. Iya. Kalau enggak dipaksakan juga enggak mau belajar Pak ya. Terkait untuk pemilihan topik Pak, untuk ini kan sudah sampai untuk aksi nyata saya ini. Aksi nyata. Nah itu kan ada 3 materi ya Pak ya. Kalau kita memilih ya Pak ya, ada topik lah. Nah 3 topik itu harus dipilih semua atau satu-satu Pak ya? Belajar Pak. Oke. Baik Pak Ika Wahyu gitu ya. Tadi sudah mengerjakan aksi nyata. Langsung saya jawab ya. Sudah mengerjakan aksi nyata dan kebetulan sudah sampai di tahap pembuatan aksi nyata gitu kan. Nah di situ kan ada modul pelatihan, ada modul 1, modul 2, modul 3 dan seterusnya gitu ya Pak Ika ya. Nah bagaimana kita membuat aksi nyata? Di aksi nyata itu kan kita ketika kita mengklik itu kan ada pilihannya sesuai dengan pilihannya gitu ya Pak Ika ya. Nah itu yang misalkan nih Pak Ika di modul lembar aksi nyata yang perancang modifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran guru. Nah berarti pada topik itu hanya dipilih satu saja yang akan difokuskan pembuatan aksi nyata. Kalau modulnya memang kita belajar dari modul 1, modul 2, 3 sampai misalkan di PMM itu ternyata ada 5 modul ya kita selesaikan 5 modul. Dan per topik misalkan ada 2 modul ya kita selesaikan 2 modul. Tapi di dalam pembuatan aksi nyata itu yang harus kita pilih adalah satu aksi nyata yang harus Pak Ika itu buat atau yang dikembangkan nantinya. Nah, aksi nyata itu Pak Ika yang beredar biasanya itu membuat di PowerPoint itu sampai 10 halaman, 15 halaman, 20 halaman kayak gitu. Kita membuat sebuah poster di Canva itu Pak, banyak nanti belajar di Canva ya. Itu salah satu pengembangan dalam PMM atau platform Merdeka Mengajar aksi nyata yang dibuat nih. Misalkan tadi kita topiknya adalah di tindak kekerasan misalkan. Pak Ika bisa melakukan sebuah perencanaan tadi misalkan ya, memuat latar belakang kayak gitu. Kemudian membuat perencanaannya bagaimana, tingkat evaluasinya, umpan baliknya, refleksi dan gambar tadi ya boleh nanti dikasih link misalkan link video tentang pembiasaan tentang yang saat ini viral kan juga Pak ada tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan gitu kan. Nah itu boleh nanti misalkan video anak-anaknya nih dibuat video pembiasaan menyanyikan lagu anti bullying gitu ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Nah itu Pak Ika memimpin, misalkan nanti di kelas atau di luar kelas di halaman sekolah, misalkan di rerumputan, dipakai tikar, siswa-siswanya nanti disuruh duduk menyanyikan itu, didokumentasikan, divideokan, video itu dilingkan di poster tadi, maka akan ditelaah oleh penelaah aksi nyata, maka akan lolos Pak, karena itu adalah buatan Pak Ika sendiri, bukan plagiat gitu ya. Kalau misalkan Pak Ika melakukan plagiat, punya temen nih 20 PowerPoint, 20 halaman, tinggal ganti nama, itu nggak mungkin divalidasi ya. Jadi kita mulai buat sendiri Pak, yang penting inovatif, ya, informatif dan kreatif, kuncinya itu. Libatkan orang tua, wali murid, masyarakat, itu kemudian didokumentasikan, dibuat poster, di-upload ke dalam aksi nyata pada topik tersebut. Itu ya Pak Ika ya, jelas Pak? Semangat Pak. Oke. Oke, saya kembalikan ke Mbak Citra. Baik Pak ya.
Anwar, Masya Allah.